Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di kajian tadabbur Al-Qur'an, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat An-Nur ayat 55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa layubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa ma kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Seperti biasa kita akan mulai terlebih dahulu dengan membaca kitab Tafsir Jalalain dari ayat ini, kemudian nanti kita lengkapi dengan penjelasan di sejumlah kitab tafsir yang lainnya. Ikhwas sekalian, qala al-ma'alifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Qala ta'ala, wa'adallahu, dan Allah menjanjikan alladzina amanu minkum, pada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihati, dan mereka beramal solih, la yastakhlifannahum fil ardi. Ini janjinya ya. Niscaya dia akan menjadikan mereka, orang yang beriman dan beramal solih itu, sebagai khalifah fil ardi, di muka bumi. Badalan anil kuffari, ya, sebagai ganti dari orang-orang kafir. Kama stakhlafa, sebagaimana ia menjadikan khalifah, bil bina lil fa'il. Jadi ada qiraah atau riwayat yang membacanya dengan istakhlafa, wal maf'uli, dan ada yang bacanya ustukhlifa, kama stukhlifa. Kama stakhlafa, sebagaimana ia menjadikan khalifah, atau kama stukhlifa, sebagaimana dijadikan khalifah, alladzina min qablihim, orang-orang dari sebelum mereka, min bani Israil, dari bani Israel, badalan anil jababirah, sebagai ganti dari jababirah. Jadi ikhwas sekalian, dulu di masa Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk memasuki tanah yang diberkahi, atau al-ardu al-muqaddasah, yaitu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Tapi kemudian Bani Israel menentang perintah itu, tidak mau menjalankannya karena takut dengan kaum Jababirah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka selama 40 tahun, yatihuna fil ard, mereka berada di satu wilayah yang mereka hanya berputar-putar saja di wilayah itu dan tidak bisa keluar dari wilayah itu, hingga kemudian berganti generasi dan muncullah generasi baru, dan sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, generasi baru dari Bani Israel ini kemudian dipimpin oleh murid dari Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun, dan mereka berhasil memasuki Baitul Maqdis dan mengalahkan kaum Jababirah. Nah, ini maksud ya dari Allah Subhanahu wa taala dulu pernah menjadikan Bani Israel itu sebagai khalifah yang mengalahkan Jababirah, ya, menguasai Baitul Maqdis atau tanah yang diberkahi. Kemudian walayumakkinanna lahum dinahum. Ini janji yang kedua ya. Janji yang pertama yaitu istakhlafa, tadi menjadikan khalifah. Kemudian
niscaya dia akan meneguhkan bagi mereka orang-orang beriman dan beramal soleh dinahum, agama mereka, alladir tadalahum, yang ia meridai untuk mereka, yaitu wahwal Islam, yaitu agama Islam. Bi an yudhirahu ala jami'il adyani, dengan menampakkannya atau menjadikan Islam itu sebagai agama yang paling nampak ya di atas agama-agama yang lainnya. Wa yuwassi'alahum fil biladi, dan memperluas ya bagi mereka di negeri-negeri, yaitu memperluas wilayah penyebaran dakwah Islam. Kemudian fayamlikuha, maka mereka pun menaklukkan ya, merajai negeri-negeri itu. Kemudian janji yang kedua itu, janji yang ketiga, wala yubaddilannahum, dan niscaya dia Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menukar untuk mereka. Bitakhfifi, ada yang bacanya wala yubdilannahum, ada yang bacanya watasdidi wala yubaddilannahum. Kalau yang dipilih oleh mu'alif di sini bitakhfif ya, dengan meringankan bacaan sehingga bacanya wala yubdilannahum, bukan wala yubaddilannahum. Tapi di mushaf kita ya itu menggunakan tasdid ya, wala yubaddilannahum. Ini dua qiraah yang sama-sama thabitah ya. Mim ba'di khaufihim, dari setelah ketakutan mereka, Allah tukar ya, khaufihim minal kufar, dari terhadap orang-orang kafir, dari rasa takut mereka terhadap orang-orang kafir, amna, menjadi keamanan. Allah menukar ya, atau menggantikan situasi atau keadaan yang mereka takut, yaitu terhadap kejahatan orang-orang kafir saat itu, kemudian diganti dengan rasa aman. Waqad anjazallahu wa'dahu lahum bima dzakarahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencapaikan atau mewujudkan janjinya itu kepada mereka orang-orang beriman dan beramal soleh dengan apa yang disebutkan itu, yaitu istikhlaf, dijadikan khalifah, kemudian tamkin, peneguhan agama, kemudian tabdil, yaitu menggantikan rasa takut dengan rasa aman. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala pernah tunaikan ya bagi para sahabat ridwanullahi alaihim di masa kekhilafaan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin dan beberapa masa setelahnya. Wa athna alaihim biqaulihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan firman-Nya, ya'budunani la yusyriku nabi syai'a, mereka menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Huwa musta'nafun fi hukmit ta'lil. Kalimat ya'budunani la yusyriku nabi syai'a ini kalimat baru, tapi memiliki hukum ta'lil sebagai illah atau alasan, sehingga bisa kita pahami kata ya'budunani la yusyriku nabi syai'a ini alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka khalifah, kemudian meneguhkan agama mereka, kemudian menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Ilahnya itu karena mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar ba'da dzalika, setelah hal itu, yaitu al-in'ami minhum, yaitu setelah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berupa istikhlaf tadi, kemudian tamkin dan tabdil bihi ya dengannya, faulaika humul fasikun, maka mereka itu yang ingkar, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Fa awwalu man kafara bihi, dan orang yang pertama ingkar ya dengannya itu qatalatu Utsman radhiyallahu anhu, yaitu para pembunuh Utsman radhiyallahu an. Fasaru, maka mereka yaqtuluna atau yaqtatiluna, mereka saling bunuh, ba'da an kanu ikhwan, setelah mereka dulu saling bersaudara.
Jadi itu ikhwas sekalian, keterangan di dalam tafsir Jalalain dari ayat ini. Kemudian ayat ini ikhwas sekalian secara umum ya berisi tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dan beramal solih bahwa mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi, dimampukan untuk menegakkan syariat Islam, meninggikan kalimatnya di atas semua agama serta dihilangkan olehnya rasa takut ya dari dalam diri mereka lalu digantikan dengan rasa aman bagi mereka. Janji ini berlaku selama kaum muslimin memenuhi syarat-syarat yang Allah tetapkan untuk meraih janjinya itu, yaitu iman dan amal solih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan ya pembuktian janji itu dengan kekuasaan, kejayaan Islam dan keamanan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Ya, dulu mereka berada di dalam situasi takut ya sehingga disebutkan di dalam satu riwayat mereka atau para sahabat itu kemana-mana membawa pedang ya karena situasi yang tidak aman bagi mereka di mana kapan saja mereka bisa bertemu dengan orang-orang kafir dan terjadi perang di antara mereka. Maka mereka dalam rangka ribat dan mempersiapkan diri mereka dalam situasi yang merasa tidak aman, selalu terancam, ya mereka selalu membawa pedang di tangan mereka. Nah, kemudian situasi itu diadukan pada Rasulullah SAW. Mereka bertanya ya, kapankah kita akan lepas dari keadaan seperti ini, keadaan takut seperti ini, ya. Dan kita melepas pedang kita ya, tidak lagi merasa dalam keadaan senantiasa terancam oleh kebiadaban orang-orang kafir. Maka kemudian situasi itu terjadi, yaitu keamanan itu terjadi, mereka tidak lagi merasa takut atau berada di dalam kegelisahan dan ketidakpastian di mana suatu saat mereka bisa terbunuh oleh orang-orang kafir. Keadaan itu tidak ada lagi dan berganti dengan rasa aman. Nah, sehingga praktek keimanan dan amal soleh yang diperlihatkan oleh mereka merupakan teladan utama bagi generasi muslim sudahnya yang ingin meraih janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi bagaimana generasi sudah mereka ya, sudah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin dan beberapa generasi sudahnya bisa meneladani kehidupan para sahabat ridwanullah yang lain di dalam praktekkan iman dan amal solih ya, maka generasi sudahnya ini apabila mengambil teladan pada mereka generasi salaf ya di dalam keimanan dan amal solih, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan tiga janji ini ya pada mereka dan karena keimanan dan amal soleh mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pasti janjikan pada generasi sudahnya, generasi kita diantaranya untuk berkuasa atau menjadi khilafah di muka bumi ini dan menegakkan syariat Islam serta berada di dalam keadaan aman. Ya, manakala kita mempraktekkan ya praktek iman dan amal saleh seperti halnya yang diteladankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullahi alaihim. Semakin dekat kita dengan keteladanan tersebut, maka semakin kita dekat dengan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun semakin jauh kita darinya, semakin jauh pula kita dari janjinya. Dan saat janji itu diraih, gambaran kehidupan umat Islam yang Allah ridai tercermin dalam konsistensi mereka menegakkan tauhid ya, dalam seluruh aspek kehidupan mereka bermasyarakat yang mencakup kekuasaan, agama, dan keamanan. Mereka beramal hanya karena Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semakin kuat nilai tauhid itu hidup di tengah-tengah mereka dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar, luas dan abadi kekuasaan itu ada di tangan mereka.
Sebaliknya, semakin lemah dan jauh mereka dari nilai-nilai tauhid dan mengkufurkan nikmatnya, maka semakin rentan dan cepat kekuasaan itu lepas dari tangan mereka. Nah, ikhwas sekalian, ada dua hadis, tapi saya hanya akan sebutkan satu hadis saja yang hadis ini saya kutip dari kitab Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat ini. Hadis tentang nubuat Nabi SAW tentang kekuasaan umat Islam kelak, ya. Ini dari Thauban radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, karena hadis ini panjang, saya cukup bacakan artinya saja. Sesungguhnya Allah telah memperlihatkan kepadaku, yaitu melipatkan bumi, maka aku melihat bagian timur dan baratnya. Dan sesungguhnya kerajaan umatku akan mencapai apa yang telah diperlihatkan kepadaku darinya. Dan aku telah diberikan dua harta simpanan, yang merah dan yang putih. Dan aku mohon kepada Robku agar tidak membinasakan umatku dengan musim paceklik secara menyeluruh, dan agar tidak menguasakan musuh dari luar mereka atas mereka, yang bisa membinasakan mereka. Maka Robku berfirman, yang artinya, wahai Muhammad, sesungguhnya apabila aku telah menetapkan suatu ketetapan, maka tidak akan tertolak. Dan sungguh aku telah memberikan padamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan musim paceklik yang menyeluruh, dan tidak akan menguasakan musuh dari luar mereka atas mereka yang dapat membinasakan mereka, walaupun seluruh musuh dari penjuru bumi berkumpul melawan mereka, sehingga sebagian mereka sendiri yang membinasakan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Nah, ini memang banyak kata-kata di dalam hadis ini yang perlu pemahaman ya, penjelasan ya. Oleh karenanya banyak ulama yang menjelaskan tentang hadis ini untuk bisa memberikan gambaran pada kita dengan baik maksud dari hadis ini. Di antaranya saya kutip dari Imam Al-Qurtubi, dia mengatakan maksud dua harta atau pembendaraan simpanan tadi ya, yang merah dan yang putih tadi ya, yakni kerajaan Persia dan Romawi. Ia juga menjelaskan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menguasakan musuh atas seluruh kaum muslimin, ya, hingga musuh itu dapat merampas seluruh negeri dan wilayah yang dikuasai umat Islam. Dan itu terbukti dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membuat musuh-musuh Islam itu berkuasa secara sepenuhnya terhadap kaum muslimin di wilayah-wilayah mereka. Ya, hingga sekarang ya umat Islam yang hidup di masing-masing negeri-negeri mereka, ya mereka punya kuasa atas negeri-negeri mereka dan tidak dijajah oleh orang-orang kafir, sehingga mereka bisa menunaikan ibadah dengan tenang, seperti keadaan umat Islam di negara-negara Arab, ya, di sejumlah negara Arab seperti negara-negara Teluk, ya, kemudian negara-negara di Afrika, ya, negara-negara Islam di Afrika dan seterusnya, termasuk negara Indonesia. Dan ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan janjinya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membuat musuh-musuh Islam itu berkuasa sepenuhnya atas seluruh kaum muslimin yang hidup dari zaman dahulu hingga kelak hari kiamat. Kemudian meskipun kesimpulan dari hal ini, kata Al-Qurtubi ya terhadap hadis itu, bahwa apabila hal tersebut terjadi pada kaum muslimin, yakni saling bertikai dan berselisih, maka persatuan mereka akan tercerai-berai dan sebagian dari mereka akan disibukkan musuh yang lain, sehingga mereka terlena dari berjihad melawan musuh, lalu kekuatan musuh pun bertambah dan mereka berhasil menguasai wilayah kaum muslimin. Jadi ikhwas sekalian, ada satu permohonan Rasulullah SAW yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kebengisan suatu kaum ya, kebengisan
kelompok di antara umat Islam menjadi sebab kehancuran kelompok umat Islam yang lainnya, atau tidak berdoa agar tidak menjadikan peperangan di antara kaum muslimin terjadi sehingga satu kelompok menguasai kelompok yang lain. Dan sampai sekarang ya kita lihat permohonan Rasulullah SAW itu tidak dikabulkan dalam bentuk perpecahan ya di tubuh umat Islam dan peperangan yang terjadi ya dari generasi ke generasi. Kemudian terkait musibah banjir, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa Rasulullah SAW mohon agar umatnya semua tidak dibinasakan oleh banjir besar seperti banjir Nabi Nuh alaihissalam hingga semuanya tenggelam. Ya, seperti kita tahu di dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam di mana Allah Subhanahu wa taala itu memusnahkan ya semua umat Nabi Nuh alaihissalam hingga menyisakan ya, tidak menyisakan kecuali 12 orang saja yang kelak menjadi nenek moyang seluruh umat manusia setelahnya. Nah, musibah atau azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada Nabi Nuh ini atau kepada umat Nabi Nuh ini tidak akan pernah terjadi ya sudahnya hingga masa sekarang. Kita lihat memang ada musibah banjir di mana-mana yang menimpa umat Islam di mana-mana, bahkan di Makkah saja yang jarang terjadi hujan terjadi banjir, bahkan pernah melanda Ka'bah, dan itu bukan berarti tidak sesuai dengan nubuat yang ada di dalam hadis ini atau janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ya kepada umat Islam, karena peristiwa banjir ini tidak lantas kemudian memusnahkan ya, membuat punah umat Islam sehingga tidak ada sama sekali yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait paceklik di hadis itu Imam An-Nawawi mengatakan jikapun umat ini menghadapi musim paceklik maka hanya akan terjadi di sebagian wilayah kecil ya, di sebagian kecil wilayah dibandingkan dengan wilayah Islam lainnya. Artinya mungkin ada yang bertanya, tapi buktinya kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah SAW agar umat Islam tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan paceklik, buktinya ya banyak daerah-daerah kaum muslimin seperti di Afrika yang terjadi paceklik, bahkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun pernah terjadi masa paceklik ya, kemarau yang sangat parah. Lalu apakah itu membuktikan bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu tidak benar? Tidak. Karena seperti kata Imam An-Nawawi bahwasanya musim paceklik yang menimpa umat Islam itu tidak menimpa seluruh umat Islam di seluruh wilayah, melainkan hanya di sebagian kecil dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh umat Islam. Kemudian Ibnu Taimiyah mengomentari hadis ini ya dengan mengatakan bahwa perpecahan dan perselisihan pasti akan terjadi di tengah umat ini, dan beliau mengingatkan umatnya agar selamatlah orang yang Allah kehendaki untuk diselamatkan darinya, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati ya, mereka selamat dari perpecahan, mereka selamat dari pertikaian kehilafan yang Allah Subhanahu wa taala cela ya, ikhtilaf itu. Nah, ini ikhwas sekalian, hadis yang terkait dengan ayat ini. Kemudian beberapa faidah ini yang saya coba kutip dari sejumlah kitab tafsir terkait dengan ayat ini. Pertama, di dalam Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani, ia mengatakan terjadi perbedaan pendapat terkait apakah janji tersebut hanya berlaku bagi para sahabat yakni Khulafaur Rasyidin atau kaum muhajirin, ataukah mencakup seluruh umat Islam dari generasi ke generasi. Nah, menurut Imam Asy-Syaukani, pendapat yang benar adalah mencakup seluruh umat Islam, sehingga janji Allah Subhanahu wa taala itu masih berlaku hingga sekarang, meskipun pernah Allah Subhanahu wa taala wujudkan ya di masa kehilafahan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Mengapa? Kata Asy-Syaukani, alasan mengapa janji itu masih berlaku hingga sekarang, sebab keimanan dan amal soleh tidak hanya berlaku pada para sahabat saja,
ya melainkan juga seluruh generasi sesudahnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya di generasi sesudahnya pun ada iman dan amal solih ya. Sebagaimana iman dan amal soleh itu terjadi pada di zaman Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Dan karena yang dijadikan iktibar, ini alasan yang kedua mengapa janji itu masih berlaku hingga sekarang, karena ada kaidah ya di dalam ilmu tafsir, yaitu yang dijadikan iktibar atau dasar, yaitu lafadz yang umum bukan sebab yang khusus, yaitu al-i'tibar bi umumil lafzi la bi khusus sabab ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala di ayat itu menggunakan lafadz yang umum bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih, tidak secara spesifik menyebutkan janji itu pada khulafaur rasyidin atau pada para sahabat atau pada kaum muhajirin dan ansor, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafadz yang umum, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal solih. Sehingga yang dijadikan dasar adalah keumuman lafadznya. Meskipun ayat ini banyak riwayat ya yang terkait dengan ayat itu, sehingga ada di antara ahli tafsir yang mengaitkan ayat ini dengan kehilafan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Dengan demikian, kaum muslimin di generasi saat ini pun berhak meraih janji tersebut selama mereka mempraktekkan iman dan amal soleh seperti yang dilakukan para sahabat yang berhasil meraih janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita pun akan meraih janji itu selama kita memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dipenuhi oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, yaitu iman dan amal soleh. Kemudian faedah yang kedua, berdasarkan sebab turunnya ayat di atas, bagaimana disebutkan di antaranya di dalam tafsir Ibnu Katsir, tergambar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya dengan menghilangkan ketakutan di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim disebabkan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Al-Bara Ibnu Azim mengatakan ayat ini turun sedangkan kami dalam keadaan yang sangat takut. Akhirnya setelah hijrah ke Madinah, Allah berikan kepada mereka kekuatan, kekuasaan, dan keamanan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperluas wilayah kekuasaan mereka hingga keluar Jazirah Arab dengan menundukkan Romawi di Syam dan Persia di Yaman, serta sebagian wilayah Afrika. Ibnu Katsir mengatakan Allah pun menampakkan kemenangan kepada nabinya di Jazirah Arab sehingga mereka merasa aman dan meletakkan senjata, artinya tidak kemana-mana membawa senjata. Kemudian Allah Ta'ala mewafatkan nabinya SAW dan mereka tetap berada dalam keadaan aman itu pada masa kehilafan Abu Bakar, Umar, dan Utsman hingga mereka melakukan apa yang mereka lakukan, yakni munculnya fitnah dan konflik di antara mereka, seperti yang terjadi di masa Utsman bin Affan antara kelompok Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib ya, di masa Ali bin Abi Thalib ya, atau di masa Utsman pun ya terjadi ya kekufuran ya yang dilakukan oleh mereka para pembunuh Utsman bin Affan. Maka Allah menimpakan rasa takut kembali kepada mereka. Maka mereka akan mengambil pengawal dan petugas keamanan serta melakukan perubahan. Allah pun mengubah keadaan mereka karena perubahan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, Al-Mawardi juga menyebutkan terjadi perbedaan pendapat terkait kata al-ard ya. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi. Nah, la yastakhlifannahum fil ardi, kata al-ard ini yang dimaksud apa? Imam Al-Mawardi menyebutkan sejumlah pendapat. Yang pertama, an-Naqqash ya, jelasnya berpendapat maksudnya adalah bumi Makkah. Niscaya dia akan menjadikan mereka pemimpin di bumi Makkah. Ya, sedangkan yaitu pada masa Fathu Makkah ya. Jadi ada yang mengaitkan la yastakhlifannahum fil ardi, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman atau pada para sahabat bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat kelak akan menaklukkan kota Makkah.
Sedangkan Ibnu Isa berpendapat maksudnya adalah bumi Arab dan Ajam, ya non-Arab, ya, yaitu Jazirah Arab dan sejumlah wilayah di Afrika. Pendapat pertama didasarkan pada janji yang telah Allah tunaikan pada umat Islam di masa Rasulullah SAW yang berhasil membebaskan Makkah karena keimanan dan amal soleh mereka serta sebab turunnya ayat itu. Sedangkan pendapat kedua yaitu wilayah Arab dan non-Arab yang dimaksud dengan al-artis itu, pendapat kedua didasarkan pada kaidah tafsir yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-ard ini dalam bentuk yang ya, umum, ya, maka al-ard di sini ya umum, ya bukan hanya ardu Makkah tapi seluruh wilayah di muka bumi ini. Artinya meskipun sebab turunnya khusus pada umat Islam di masa Rasulullah SAW, namun keumuman lafadz menunjukkan kepada siapa saja yang beriman dan beramal soleh tanpa terikat tempat dan waktu, mereka akan menguasai al-ard, yaitu bumi. Kemudian lafadz faedah yang keempat, lafadz istakhlafa dibaca dengan dua bacaan, ustukhlifa dan istakhlafa. Bacaan pertama yaitu bacaan istakhlafa itu merupakan bacaan mayoritas ahli qiraat, ya. Kemudian bacaan yang kedua itu bacaan Imam Asim yaitu ustukhlifa. Faedah yang kelima terkait lafadz wala yumakkinanna lahum fil ardi, Imam Asy-Syaukani mengatakan yang dimaksud dengan tamkin yaitu peneguhan atau kemantapan di sini adalah peneguhan dan pengokohan, yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka umat Islam memiliki kekuasaan yang kokoh dan ditetapkan. Allah akan meluaskan wilayah mereka di berbagai negeri dan menampakkan agama Islam di atas seluruh agama-agama lainnya. Yang dimaksud dengan agama di sini adalah dinul Islam, agama Islam. Allah Ta'ala menyebutkan janji istikhlaf, yaitu mengangkat sebagai khalifah di muka bumi ini terlebih dahulu, yaitu menjadikan mereka sebagai raja atau penguasa, lalu menyebutkan kata wala yumakkinanna lahum fil ardi wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan tersebut bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba dan sementara, melainkan bersifat permanen dan stabil, yaitu setelah dijadikan khalifah, ya kemudian terjadi establish, ya, kekuasaan di tangan kaum muslimin, dan mereka mampu, ya, dengan kekuasaan itu menegakkan syariat Islam sehingga menjadikan Islam itu sebagai agama yang unggul di atas agama-agama yang lainnya, sehingga kekuasaan itu dimiliki oleh mereka dan oleh generasi setelah mereka. Kemudian faedah yang keenam, lafadz wala yubaddilannahum ini dibaca dengan dua bacaan. Pertama wala yubdilannahum, ya kedua wala yubaddilannahum. Bacaan pertama wala yubdilannahum seperti yang dipegang atau diambil oleh Imam Jalaluddin, ya, di sini di tafsir Jalalain ini adalah bacaan Al-Hasan, Abu Hatim, Ibnu Katsir, Ibnu Muhaisin, Yakub dan Abu Bakar. Sedangkan bacaan wala yubaddilannahum dengan tasydid itu merupakan bacaan Abu Ubaid. Keduanya memiliki arti yang kurang lebih sama, yaitu menggantikan. Hanya saja Imam At-Tabari menerangkan bahwa orang Arab biasa menggunakan baddala fulan, si fulan telah baddala, jika keadaannya telah berubah meskipun dia tidak pindah tempat atau digantikan oleh yang lain. Begitu pula setiap orang yang keadaannya berubah, maka dalam bahasa Arab disebut mubaddal, yaitu dengan tasdid atau penekanan huruf. Kadang juga disebut dengan bentuk ringan, yaitu ibdal, ya, tetapi itu bukan bentuk yang fasih. Adapun jika sesuatu yang digantikan dengan sesuatu yang lain, yakni tempat sesuatu itu diisi oleh selainnya, maka yang digunakan adalah bentuk ringan, yaitu ibdal. Kata abdal tuhu fahuwa mubdal, yaitu aku menggantikannya, maka itu adalah sesuatu yang digantikan. Nah, contohnya seperti ucapan orang-orang Arab, ya, abdal tuhada ats-tsawab au ats-tsaub, yang artinya aku mengganti pakaian ini, maksudnya yaitu menaruh pakaian lain di tempatnya atau menempatkan pakaian yang lain di tubuhnya.
Faedah yang ketujuh, Imam Asy-Syaukani cenderung memilih bacaan ibdal atau ringan ya, wala yubdilan naum sebagaimana di dalam tafsir Jalalain ini. Bacaan tersebut sesuai dengan konteks yang terjadi di masa itu. Ia mengatakan, Asy-Syaukani mengatakan maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan keadaan mereka yang sebelumnya berada dalam rasa takut terhadap musuh dengan keamanan. Dan dia akan menghilangkan sebab-sebab rasa takut yang dahulu mereka alami, sehingga mereka tidak lagi merasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharap pada selainnya. Seperti diketahui bahwa sebelumnya kaum muslimin saat itu sebelum hijrah dan tidak lama setelahnya berada dalam kondisi ketakutan yang sangat terhadap orang-orang kafir. Mereka tidak keluar rumah kecuali dengan membawa senjata, dan mereka tidak melewati malam maupun pagi hari kecuali dalam keadaan siaga penuh, mengantisipasi turunnya bahaya dari orang-orang kafir. Kemudian Allah menjadikan mereka berada dalam puncak keamanan dan ketenangan. Allah menghinakan para setan dari kaum musyrik, membukakan negeri-negeri itu untuk mereka, memberi mereka tempat yang kokoh di muka bumi ini, dan memungkinkan mereka menguasainya. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan Imam Asy-Syaukani. Kemudian faedah yang ke-8, Ibnu Asyur mengatakan maksud dari wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna adalah keamanan dari musuh-musuh mereka, yaitu kaum musyrik dan orang-orang munafik. Di dalam ayat ini terdapat kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesyirikan dan kemunafikan dari umat ini. Namun janji itu tidak berarti bahwa tidak akan terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan rasa takut di kalangan umat di sebagian wilayah. Ya, memang terjadi ya adanya rasa takut di sebagian wilayah kaum muslimin, tapi tidak kemudian menyeluruh di semua wilayah kaum muslimin. Kemudian faedah yang keenam, berdasarkan keterangan tafsir di atas kita memahami bahwa keamanan merupakan salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu manusia bebas untuk memperoleh berbagai kenikmatan-kenikmatan lainnya yang tidak bisa diraih dalam kondisi bahaya dan takut. Dan di antara kenikmatan itu yang paling penting adalah nikmat beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa khawatir akan bahaya yang mengancam jiwa, harta, dan kehormatannya. Allah Subhanahu wa taala seringkali ya mengingatkan tentang nikmat aman yang Allah berikan pada hamba-hambanya seperti di dalam surat Quraisy ya, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah menghilangkan rasa lapar mereka dan menghilangkan rasa takut menjadi aman. Dan Allah mengingatkan agar hambanya mengingat ya nikmatnya keamanan itu diberikan. Dan di antara bentuk syukur atas nikmat aman yang Allah karuniakan yaitu dengan beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena dalam keadaan takut orang susah beribadah, tapi dalam keadaan aman orang mudah beribadah. Maka beribadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ke-10, keamanan yang diperoleh setelah rasa takut lebih terasa sebagai sebuah nikmat. Orang yang merasakan ketakutan, berada dalam bahaya dan penderitaan, lalu semua itu hilang berganti dengan rasa aman, akan merasakan betapa besar nikmat aman yang ia terima dari Allah Ta'ala. Oleh karenanya, mengingat-ingat keadaan buruk yang pernah kita alami, lalu menyadari hadirnya rasa aman setelahnya merupakan bentuk syukur terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sering mengingatkan kita pada penderitaan yang dialami orang-orang sebelum kita, lalu membandingkannya dengan keadaan aman dan sejahtera yang kita rasakan saat ini, agar kita senantiasa merasakan kenikmatan itu dari Allah Ta'ala, lalu bersyukur kepadanya dan memberikan peribadahan yang terbaik hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala seringkali ya di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita akan keadaan-keadaan susah di masa dahulu ya yang dialami oleh kaum-kaum sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan keadaan kita yang dalam keadaan aman ya, agar kita merasakan rasa syukur akan nikmat aman yang Allah berikan kepada kita. Dan biasanya keamanan itu akan sangat terasa ya, lebih terasa sekali apabila kita dulu berada dalam keadaan takut. Faedah yang ke-11, Muhammad Asy-Syankiti mengatakan bahwa ayat tersebut dan ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bahwa ketaatan pada Allah melalui iman padanya dan amal soleh adalah sebab datangnya kekuatan, kekuasaan, dan berpengaruhnya ucapan atau seruan kebenaran. Kemudian faedah yang terakhir ini disebutkan dalam
tafsir Ibnu Asyur mengatakan bahwa lafadz as-solihat, yaitu amal-amal soleh dalam ayat tersebut mencakup secara umum dalam pemahaman kebiasaan istighraq urfi, yakni mencakup sebagian besar amal soleh terutama yang pokok dan utama yang mengarah pada terwujudnya prinsip-prinsip dasar syariat secara menyeluruh serta terciptanya keadaan masyarakat umat yang berjalan di atas jalur istiqomah, itu konsistensi di dalam kebenaran. Hal itu terwujud melalui istiqomah dalam aspek pribadi dan juga melalui pengelolaan hubungan sosial dan kehidupan madani dalam masyarakat, sebagaimana yang diperintahkan oleh agama kepada individu-individu umat di mana masing-masing sesuai dengan perannya mulai dari khalifah hingga yang di bawahnya selama tindakan mereka secara umum mengikuti prinsip yang benar. Adapun kesalahan-kesalahan sekali yang bertentangan dengan itu maka tidaklah menjadi perhatian atau penghalang selama tidak terus-menerus dilakukan dan ada upaya untuk memperbaikinya. Istiqomah dalam aspek pribadi adalah penyebab langsung janji tersebut, yakni janji kekuasaan dan pertolongan, yaitu keimanan dan fondasi-fondasi Islam. Sedangkan istiqomah dalam hubungan sosial adalah sarana yang mempermudah terwujudnya janji yang telah disebutkan. Jadi, ikhwas sekalian, hakikat dari kehilafan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam itu adalah dalam rangka memakmurkan bumi ini, yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia, sehingga Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kehilafahan yang Allah janjikan itu dengan iman dan amal soleh, dan amal soleh itu mencakup makna yang sangat luas. Ya, di dalam kepemimpinan hendaknya amal soleh itu diwujudkan diantaranya dengan menebarkan keadilan dan kesejahteraan, kedamaian dan keamanan, dan seterusnya. Kemudian tadabur amali, khas kalian bisa kita aplikasikan dari ayat ini. Yang pertama, aplikasikan nilai-nilai kehilafan atau kepemimpinan Islami dalam diri masing-masing kita dengan menguatkan keimanan melalui ilmu dan amal solih. Kemudian yang kedua, tingkatkan kualitas dan intensitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala seperti sholat, puasa, dan yang lainnya. Karena inilah wujud dari rasa syukur kita akan kehilafan yang Allah karuniakan kepada kita. Ya budunani la yusyrikuna bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berpartisipasilah bersama ulil amri dan masyarakat dalam menciptakan kedamaian dan keamanan di muka bumi ini. Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya seorang muslim itu adalah yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya, yang muslim lainnya merasa aman ya dari gangguan yang muncul dari dirinya, baik secara lisan ataupun secara fisik. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha ghafurur rahim. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.